Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari tenang dan dengarkan satu renungan firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dengan judul kecil iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Surat 2 Timotius ini adalah surat yang kedua ditulis oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius agar tetap kuat dan teguh di dalam imannya kepada Kristus sebab memang setiap orang yang mau hidup dan beribadah di dalam Kristus akan menderita di dalam penganiayaan. Adakah kita hanya berdiam-diam diri di rumah, makan, tidur-tiduran saja lalu kita mendapat aniaya? Tidaklah demikian, penganiayaan yang dimaksud Rasul Paulus bukanlah aniaya akibat tidur-tiduran dan makan saja. Aniaya yang dimaksud Rasul Paulus adalah saat kita beribadah dengan setia kepada Kristus, saat kita memberitakan Kristus adalah keselamatan dan kita mendapat penolakan dari dunia. Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Iblis akan tertawa jika dia menang, di mana kita tidak sanggup melewati penderitaan kita yang diberikan olehnya sehingga kita menyerah dan memilih berhenti. Kristus telah menang mengalahkan iblis dan itu adalah kekuatan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Akhir dari pekerjaan iblis adalah kebinasaan kekal, dan kemenangan kita dalam Kristus adalah kehidupan yang kekal. Kita akan dapat melewati penderitaan itu seperti Kristus telah menang mengalahkan iblis, begitu juga kita akan menang mengalahkan maut. Walaupun kita mati dalam penderitaan tetapi kita akan bangkit untuk hidup kekal bersama Kristus. Di dalam penderitaan kita bersama Kristus tidak akan membuat kita lemah, namun sebaliknya lewat penderitaan itu iman kita akan bertumbuh. Dengan semangat dan sukacita, kita akan merasa bersyukur karena telah diizinkan menderita di dalam Kristus, seperti pahlawan yang siap mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Pekerjaan iblis sangatlah halus, dia bekerja di dalam hati kita, mempengaruhi otak kita lalu mengendalikan tubuh kita. Kita diberi rasa bosan dan malas berdoa dan beribadah, dikirimkan kita pengaruh-pengaruh dari orang-orang terdekat kita agar kita bergabung melakukan hal-hal dunia dan lupa pada doa dan peribadatan. Digunakan para orang-orang besar, pemimpin dan penguasa dengan aturan-aturan yang nampak sejalan dengan kebenaran namun ternyata bertolak belakang, lalu kita bergabung dalam kesatuan itu. Iblis menutup mulut kita, mengikat kita agar kita tidak berbicara, berjalan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita tidak menyadari semua pekerjaan iblis yang begitu halus, dia sangat cerdik sesuai watak si ular yang menggoda perempuan itu. Kita telah memiliki kekuatan untuk menang yaitu di dalam Kristus. Kekuatan kita adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Doa dan firman Tuhan di dalam kitab suci. Iman kita akan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam rumah kita ada kitab suci yang berisi firman Tuhan. Mari baca, mari renungkan selalu, agar iman kita bertumbuh, agar kita tetap kuat, teguh dan sanggup melewati penderitaan di dalam Kristus. Firman itu akan membuat hati kita selalu mengingat Kristus. Mari terjaga, mari sadar, mari berdoa selalu kepada Kristus, agar kita dapat mengenal pekerjaan-pekerjaan Kristus dalam kebenaran dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan setan. Sekiranya kita semua adalah orang-orang yang demikian, percaya dan teguh kepada Kristus selalu, orang-orang yang sanggup menderita oleh Kristus. Tuhan memberkati kita semua, amin.